Pemirsa, misteri tewasnya dokter muda di penginapan di Kota Lampung terungkap. Hasil penyelidikan polisi tidak ditemukan tindak pidana, dipastikan korban meninggal karena penyakit yang diderita. Penyebab kematian Muhammad Zulfikar Drakel, dokter koas yang ditemukan meninggal di kamar mandi penginapan di Kota Metro Lampung akhirnya diketahui. Setelah penyelidikan, pemeriksaan saksi dan analisa, serta hasil otopsi, Polres Kota Metro dan Polda Lampung menyimpulkan kematian korban bukan disebabkan oleh tindak pidana. Dari rekam medis milik dokter muda tersebut diketahui selama ini menderita penyakit yang membuat kondisi kesehatannya terus melemah. Namun polisi tidak menjelaskan secara rinci penyakit yang diderita. Hasil TKP, saksi, analisa, olah TKP, kesimpulannya bahwa tidak ada unsur tindak pidana. Diketahui sebelumnya, pada 21 Juli lalu, dokter koas asal Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, ditemukan tewas di dalam kamar mandi sebuah penginapan di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung. Korban baru dievakuasi usai pengelola penginapan mendapat laporan dari rekan korban yang curiga korban tak dapat dihubungi dan juga tidak pernah keluar dari kamar selama 2 hari. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Listanto, iNews melaporkan. Puluhan emak-emak menggerebek terduga pelaku penipuan berkedok pinjaman utang saat menginap di sebuah hotel di Sidoarjo, Jawa Timur. Total kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah emak-emak menggerebek seorang terduga pelaku penipuan di sebuah hotel di Situbondo, Jawa Timur, Kamis siang. Para korban nekat menyergap pelaku di dalam kamar hotel. Suasana sempat memanas saat korban yang emosi memarahi pelaku yang diduga menipu puluhan korban mencapai ratusan juta rupiah. Tak puas sampai di situ, para korban juga membuntuti pelaku hingga ke kantor polisi dan kembali menyuraki pelaku. Menurut kesaksian para korban kepada polisi, modus penipuan dengan menawarkan pinjaman utang dengan syarat mentransfer sejumlah uang. Kami mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana penipuan dengan modus menjanjikan pinjaman utang, namun ada persyaratan dari korban diminta untuk menyerahkan sejumlah uang. Jadi karena saya tergiur, saya langsung berapa kalau 40 juta saya gitu. Dia bilang total 5.200.000, disuruh transfer ke nomor rekening atas nama Nuri. Hingga kini polisi terus melakukan pemeriksaan pelaku dan saksi. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sementara itu di Bekasi, pemirsa, tergiur harga murah, puluhan emak-emak di sana tertipu pre-order sembako murah yang ditawarkan pasangan suami istri. Korban rugi hingga 200 juta rupiah dengan total kerugian lebih dari 1,5 miliar rupiah. Sejumlah emak-emak melaporkan pasangan suami istri yang diduga melakukan penipuan dengan modus penjualan sembako murah ke sentra pelayanan kepolisian Polres Metro Bekasi Kota. Mereka mengaku rugi mulai dari 50 hingga 200 juta rupiah setelah memesan minyak goreng, beras premium hingga gula. Mereka tergiur dengan harga paket murah yang ditawarkan terlapor melalui media sosial maupun dari mulut ke mulut. Salah satu pelapor mengaku awalnya transaksi berjalan normal selama 2 kali pengiriman. Namun selanjutnya, setelah uang ditransfer, sembako yang dijanjikan tak kunjung dikirim. Nah, hari itu masih positif tinggi walaupun hati udah nggak enak gitu di hati udah nggak enak gitu. Saya masih positif tinggi, oh mungkin karena baterainya lowbat ataupun mungkin HP-nya hilang ataupun apa gitu. Malam itu masih saya udah tunggu sampai besok gitu. Jam 5 pagi pun saya WA lagi, checklist 1 juga. Aduh udah nggak enak banget. Pelapor berjumlah hampir 40 orang, rata-rata merupakan ibu rumah tangga yang dikenalnya dari teman dan tetangga. Sebelumnya, mereka telah mendatangi rumah terlapor, namun diduga sudah kabur melarikan diri.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Peluru nyasar dan mengancam nyawa ratusan warga di Pasuruan, Jawa Timur memblokade jalur Pantura. Peluru tersebut diduga berasal dari latihan tempur TNI Angkatan Laut. Ratusan warga desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memblokir jalur Pantura pada Kamis siang. Warga mulai menutup jalur Pantura yang menghubungkan Surabaya Banyuwangi sambil berorasi. Akibat penutupan jalur Pantura ini, arus lalu lintas dari dua arah baik Surabaya maupun Banyuwangi lumpuh total. Aksi ratusan warga ini terjadi karena muncul kekhawatiran dan ketakutan adanya latihan tempur yang dilakukan pihak TNI di desanya. Pasalnya, akibat latihan tempur ini, beberapa peluru nyasar sampai ke rumah warga. Mereka meminta latihan tempur segera dihentikan demi keselamatan warga sipil. Ada peluru nyasar lagi ke rumahnya warga. Bahkan tadi hampir mengenai anak kecil. Anak kecil ya. Ini warga dari mana aja ini, Pak? Dari Alas Tlogo. Rencana teman-teman semuanya 10 desa ini gerakan spontanitas, tidak ada rencana. Cuman kemarin sore ada peluru nyasar, tadi pagi juga ada peluru nyasar yang hampir kena anak yang berusia 2 bulan atau 2 tahun juga. Warga mengancam akan tetap memblokir jalan hingga tuntutannya dipenuhi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Peluru nyasar dan mengancam nyawa ratusan warga di Pasuruan, Jawa Timur memblokade jalur Pantura. Peluru tersebut diduga berasal dari latihan tempur TNI Angkatan Laut. Ratusan warga desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memblokir jalur Pantura pada Kamis siang. Warga mulai menutup jalur Pantura yang menghubungkan Surabaya Banyuwangi sambil berorasi. Akibat penutupan jalur Pantura ini, arus lalu lintas dari dua arah baik Surabaya maupun Banyuwangi lumpuh total. Aksi ratusan warga ini terjadi karena muncul kekhawatiran dan ketakutan adanya latihan tempur yang dilakukan pihak TNI di desanya. Pasalnya, akibat latihan tempur ini, beberapa peluru nyasar sampai ke rumah warga. Mereka meminta latihan tempur segera dihentikan demi keselamatan warga sipil. Ada peluru nyasar lagi ke rumahnya warga. Bahkan tadi hampir mengenai anak kecil. Anak kecil ya. Ini warga dari mana aja ini, Pak? Dari Alas Tlogo. Rencana teman-teman semuanya 10 desa ini gerakan spontanitas, tidak ada rencana. Cuman kemarin sore ada peluru nyasar, tadi pagi juga ada peluru nyasar yang hampir kena anak yang berusia 2 bulan atau 2 tahun juga. Warga mengancam akan tetap memblokir jalan hingga tuntutannya dipenuhi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.